Yang terhormat, Dewan Juri Indonesia Independence Day Competition, yang saya hormati seluruh panitia Indonesia Independence Day Competition, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan lomba pidato secara daring tanpa kurang suatu apapun. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan perantara agama Islam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rizky Muamanah dari Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Peran Pemuda dalam Mengisi Kemerdekaan di Era Pandemi. Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan HUT RI kali ini sangat istimewa karena bangsa Indonesia memperingatinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita wajib melakukan protokol kesehatan. Jika sebelumnya setiap instansi dapat melakukan peringatan dengan mengadakan upacara bendera di instansinya masing-masing, kali ini kita harus mengikutinya dengan cara virtual. Lalu, apakah hal ini akan menyurutkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia? Jawabannya tidak, karena nasionalisme adalah kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semangat inilah yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia dalam berjuang mencapai kemerdekaan. Dan semangat ini juga yang harus kita tingkatkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan saat ini. Hadirin yang berbahagia, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab satu orang atau satu golongan saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab seluruh warga negara termasuk bagi generasi muda. Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini berarti bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa pemuda adalah pemegang tongkat estafet memimpin bangsa. Pemuda adalah tonggak perubahan bangsa. Di era krisis pandemi global ini, sudah seharusnya kita sebagai pemuda dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemerdekaan. Jika di era penjajahan para pahlawan berperang melawan penjajah dengan senjata, maka di era krisis pandemi ini kita berperang melawan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk berperan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan dari nasionalisme? Yang pertama, dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterlatar belakangan, generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Selain itu, para pemuda juga harus mampu memanfaatkan kemajuan, pengetahuan, dan teknologi tersebut untuk kemajuan bangsa. Sebagai generasi muda yang unggul, dengan adanya krisis pandemi global ini bukanlah suatu halangan untuk berprestasi.
Dengan berbagai keterbatasan di era pandemi ini, kita masih bisa terus berkontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dalam memerangi COVID-19. Contohnya, di era pandemi global ini, semua kegiatan dilaksanakan secara daring, termasuk kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, kami berharap para siswa, para pemuda tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara konsisten. Selain itu, para pemuda juga bisa berinovasi dalam mencegah penularan COVID-19, seperti membuat disinfektan, membuat masker, dan lain sebagainya. Yang kedua, agar tidak terjadi perpecahan di antara bangsa Indonesia, diperlukan sikap persatuan dan kesatuan. Kenapa demikian? Ya, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Di tengah-tengah perbedaan itu, kita tetap bisa menjadi bersatu jika kita memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama satu dengan yang lain. Lalu, apa peran pemuda dalam konteks persatuan dan kesatuan tersebut? Sebagai pemuda yang berkompeten, kita harus bisa meminimalisir informasi yang menyebabkan perpecahan. Sebarkan informasi yang bermanfaat dan stop penyebaran hoax. Yang ketiga, berkaitan dengan sakit dan penyakit. Generasi muda yang sehat adalah aset dalam pembangunan. Agar tercipta generasi yang sehat, mereka harus selalu berperilaku hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan diri, makanan-makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pemuda selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita terhindar dari tertularnya wabah penyakit COVID-19. Bahkan kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor dan penggerak bagi masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan guna memerangi COVID-19. Yang keempat, agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan harus membiasakan sikap jujur dalam segala sesuatu. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, harus mampu bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Generasi muda harus mampu mengatakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Jika itu menjadi kebiasaan hidup, maka ketika menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan melakukan kecurangan dan selalu menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, banyaknya persoalan bangsa yang disebabkan oleh kejahatan dan pelanggaran di masyarakat. Generasi muda bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum dengan menggunakan cara-cara yang kekinian. Misal, melalui jejaring media sosial, menciptakan lagu yang dapat mengajak masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hadirin yang berbahagia, makna kemerdekaan saat ini adalah bebasnya bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, sakit penyakit, KKN, dan pelanggaran hukum. Hal ini pasti dapat terwujud jika kita berupaya dengan baik. Sedangkan peran generasi muda sangat penting untuk dapat mengupayakan hal tersebut agar negara Indonesia benar-benar mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh melunturkan semangat kita dalam membangun bangsa. Mari terus kobarkan semangat nasionalisme sebagai modal dalam berjuang, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di masa kini.
Dan mari kita satukan hati, satukan doa dalam melawan COVID-19 untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.